Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita di pertemuan ketiga, yaitu judulnya memaknai kreativitas organisasi. Konsep kreativitas organisasi. Kapabilitas perusahaan dalam menciptakan kreativitas dimulai dari adanya individu yang kreatif dan juga tim atau kelompok yang kreatif, sehingga pada akhirnya tercipta organisasi yang kreatif. Jadi kreativitas organisasi itu dimulai dari adanya individu yang kreatif, individu-individu, kemudian tim atau kelompok yang kreatif, sehingga pada akhirnya tercipta organisasi yang kreatif. Oleh dari itu, maka organisasi itu seorang pemimpin atau manajer, dia harus bisa mendorong atau memotivasi bawahannya, anggotanya, karyawannya supaya bisa kreatif. Atau setelah dia memotivasi, yang kedua dia juga menciptakan iklim dan budaya organisasi atau mengkondisikan iklim dan budaya organisasi yang memungkinkan atau merangsang para anggota, individu, karyawan yang kreatif dan juga kelompok yang kreatif. Mungkin dengan memberikan semacam motivasi lah ya, semacam imbalan atau bonus bagi karyawan atau organisasi individu atau individu yang kreatif dan juga kelompok yang kreatif. Kemudian definisi selanjutnya, kesuksesan sebuah inovasi produk dan layanan tergantung kepada kreativitas sebagai input kunci. Tanpa adanya supply ide secara kontinu, sebagian besar organisasi akan sulit untuk eksis. Nah, berarti kesuksesan sebuah produk ya, kesuksesan inovasi produk, berarti kesuksesan perusahaan juga itu ya. Kesuksesan perusahaan ditentukan oleh kesuksesan produk, inovasi produk. Nah, kesuksesan inovasi produk itu tergantung kepada kreativitas. Kreativitas karyawan tadi ya, atau kreativitas kelompok. Nah, kreativitas ini diperoleh dari adanya supply ide ya. Jadi semua itu dimulai dari ide. Apa ide yang kita buat untuk memajukan? Nah, misalnya di organisasi kita, misalnya HMPS. Apa ide kita untuk memajukan HMPS ini misalnya? Apa misalnya organisasinya atau BEM? Apa ide-ide kita untuk memajukan BEM? Kemudian secara organisasi apa ide yang kita buat supaya memajukan Polmed? Nah, itulah kira-kira ya konsepnya. Jadi harus ada ide, supply ide yang brilian, ide-ide yang brilian secara terus-menerus ya. Nah, jadi harus pikir kita secara terus-menerus untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif dan brilian. Selanjutnya, Cook mendefinisikan organizational creativity. Organisasi Organizational creativity dapat dilihat sebagai sebuah proses di mana kreativitas adalah menjadi input. Nah, ya, kreativitas itu adalah sebagai input masukan untuk kepada proses ya yang menggiring membawa ke arah inovasi. Nah, jadi kreativitas adalah inputnya gitu ya. Tujuannya nanti adalah sebuah inovasi. Nah, ya, competitiveness, kemampuan untuk bersaing,
dan return on investment. Return on investment ini apa ya? Imbal hasil kepada investasi. Ya kita tahu sendiri namanya perusahaan pasti punya modal, pasti ada modal sendiri dan modal dari luar luar ya, luar perusahaan. Modal dari luar perusahaan itulah disebut dengan investasi. Nah, gitu ya. Jadi return on investment ini investasinya bisa balik gitu. Nah, untungnya besar sehingga bisa membayar atau mengembalikan investasi yang sudah ditanam di perusahaan. Nah, gitu, maksudnya. Kemudian definisi selanjutnya dari Fontana, kreativitas bisnis atau organisasi sebagai gabungan dari keahlian, expertise, kemampuan dan keterampilan, kreatif, imajinatif, creative thinking skill dan motivasi. Nah, ya, jadi kepada individu-individu itu dituntut ya untuk memiliki keahlian, skill, keahlian. Anda juga ya yang mahasiswa saya ini yang sudah bekerja ya di perusahaan. Nah, jadi Anda harus mengandalkan atau Anda harus punya keahlian, expertise, skill, kemampuan dan keterampilan untuk yang kreatif dan imajinatif. Nah, ide-ide inilah tadi supply ide-ide. Ide-ide yang brilian ya, creative thinking skill dan motivasi enggak kalah juga motivasi harus ada ya, semangat untuk maju. Nah, ya, itu kalau setiap individu di dalam organisasi sudah melaksanakan ini, saya yakin maka organisasinya akan maju dan kreatif. Ada 6 elemen penunjang kreativitas bisnis yang dapat direalisasikan dalam praktek usaha dan manajemen organisasi. Yang pertama, tantangan. Apakah manajer milik sudah memberikan tantangan yang cukup bagi para pekerjanya? Menetapkan pekerjaan yang tepat untuk orang dan pada saat yang tepat. Nah, ini. Right man on right place ya. Menetapkan pekerjaan yang tepat untuk orang dan pada saat yang tepat. Nah, apakah ini sudah dilaksanakan oleh manajer? Apakah manajer tidak pilih-pilih pilih-pilih apa ya? Pilih-pilih kasih kepada karyawannya, pekerjanya, anggotanya. Nah, ini apakah sudah dilaksanakan? Jadi kita tidak bisa hanya menuntut pekerja atau karyawan, tapi anggota, tetapi juga apakah manajer sudah memberikan tantangan yang cukup. Nah, jadi harus ada timbal baliknya ya. Saling bekerja sama, sama-sama bekerja. Kemudian yang kedua, kebebasan. Apakah manajer sudah memberikan otonomi yang cukup kepada para pekerja dalam bekerja? Kebebasan ya dalam mengambil keputusan yang relevan. Apakah manajer sudah memberikan kebebasan? Nah, ini ya, yang kedua. Yang ketiga, sumber daya. Apakah perusahaan sudah memperhatikan dan mengalokasikan dengan bijaksana sumber daya utama yang mempengaruhi kreativitas, yaitu waktu dan uang. Nah, ini yang paling sulit ya dalam menjalankan sebuah organisasi. Apakah manajer itu sudah memperhatikan seluruh karyawannya? Apakah manajer sudah memperlakukan seluruh karyawan dengan adil? Seluruh anggota, apakah ketua organisasi sudah memperhatikan seluruh anggotanya dengan adil? Nah, memberikan rangsangan, insentif berupa waktu dan uang, nah, gitu. Supaya lebih kreatif anggotanya atau pekerjanya atau karyawannya. Ya. Kemudian yang keempat, fitur pembagian pekerjaan sesuai. Apakah perusahaan sudah mengumpulkan orang-orang yang tepat pada satu kelompok pekerjaan? Nah, itu. Sehingga kombinasi mereka menghasilkan pekerjaan yang baik. Kemudian dukungan manajemen, manajer atau atasan. Apakah manajemen sudah memperhatikan dan memberi penghargaan kepada para pekerja? Tidak saja pada saat ia berhasil, tapi juga pada momen-momen yang kurang berhasil. Saat mereka membutuhkan dukungan. Apakah ini sudah dilakukan oleh manajer atasan? Berupa dukungan tadi kan? Kemudian dukungan organisasi. Apakah seluruh pihak dalam organisasi mendukung kreativitas bisnis? Apakah desain organisasi juga mendukung kreativitas bisnis? Nah, desain organisasi itu maksudnya struktur organisasi atau bagan organisasi, ya.
Jadi keseluruhan gerak dinamika organisasi itu terlihatlah atau tergambar di desain organisasinya. Nah, gitu ya. Di struktur organisasinya. Di mana yang kita ketahui struktur organisasi itu adalah pengelompokan ya, pembagian pengelompokan tugas-tugas ke dalam departemen dan pembagian orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan. Nah, itulah desain organisasi. Jadi penentuan desain atau struktur atau bangun organisasi itu juga harus mendukung kreativitas bisnis. Artinya organisasi itu tidak kaku gitu ya kan. Itulah tadi manajer itu atau atasan dia bisa memberikan dukungan tadi ya, dukungan kemudian memberikan insentif, rangsangan, motivasi, kemudian harus berlaku adil ya, supaya ini bisa merangsang anggota organisasi atau karyawan ini untuk bekerja secara kreatif dan bisa menciptakan ide-ide yang kreatif. Nah, gitu. Harus ada dukungan dari organisasi secara keseluruhan. Nah, itu. Perspektif kreativitas dalam organisasi, karakteristik individu yang pertama. Jadi individu yang bisa kreatif itu dia harus punya kemampuan intelektual. Cerdas lah orangnya, cerdas. Smart, cerdas. Kemudian yang kedua, pengetahuan implisit dan eksplisit tentang peminatan, keahlian, pekerjaan, masalah, produk, dan lain-lain. Pengetahuannya banyak. Nah, ini turunan dari yang nomor satu ya. Kemampuan intelektualnya bagus, maka dia punya banyak pengetahuan tentang minat, keahlian, dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, gaya berpikir. Gaya berpikir itu orang ada yang memang dia gaya berpikirnya itu memang kreatif. Ya, ada yang tidak. Nah, jadi itu sangat dipengaruhi ya oleh gaya berpikir. Kemudian juga kepribadian dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri kita, motivasi yang ada dalam diri kita untuk sukses. Nah, itulah dia motivasi intrinsik. Nah, inilah karakteristik individu yang sangat mempengaruhi perspektif kreativitas dalam organisasi. Kemudian karakteristik kelompok, norma. Norma ini adalah aturan-aturan yang tidak tertulis ya, yang ada dalam suatu kelompok. Nah, dalam suatu kantor itu kan juga ada beberapa kelompok-kelompok, kelompok-kelompok, misalnya serikat pekerja, nah, itu yang legal ya. Ada juga kelompok yang formal, ada juga kelompok-kelompok yang informal, seperti kelompok arisan misalnya, atau kelompok pengajian. Nah, ini mereka juga pasti memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan-aturan hukum, norma-norma, aturan yang tidak tertulis. Nah, itu sangat mempengaruhi ya bagi kelompok. Kemudian kohesivitas, proses dinamis yang dipengaruhi melalui kecenderungan kelekatan dan kebersatuan kelompok untuk tetap bersama dan bersatu dalam mengejar pencapaian tujuan atau kepuasan kebutuhan anggota. Ini namanya kohesivitas, proses dinamis ya yang dipengaruhi kecenderungan kebersatuan kelompok untuk tetap bersama. Kohesivitas. Tiga, ukuran. Nah, ukuran ini besarnya kelompok itu. Nah, kalau dia kelompok kecil mungkin antara 3 sampai 5 orang. Itu namanya kelompok kecil. Tentunya kelompok kecil ini lebih dinamis daripada kelompok yang besar. Begitu. Untuk kelompok yang besar itu mungkin sekitar 25 orang sampai 100 orang. Nah, itu sudah satu kelompok yang besar. Kelompok yang kecil tentu lebih dinamis gerakannya, lebih mobile. Empat, diversitas, yaitu keragaman antar individu satu dengan individu lain dalam sebuah kelompok. Nah, ini juga mempengaruhi karakteristik kelompok tersebut. Apakah dia bisa kreatif apa tidak tadi ya? Keragaman antar individu, diversitas keragaman antar individu. Yang kelima, peran. Peran apa peran peran kelompok itu dalam organisasi? Apakah dia berperan ataukah dia peranannya hanya sedikit? Itu tergantung dari siapa pemimpin kelompok tersebut dalam memposisikan kelompoknya di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah. Nah, ya. Nah, ini keahlian masing-masing apa lain ya, pimpinan kelompok ya, dua kelompok.
Bagaimana cara dia memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kelompoknya tersebut. Nah, begitu. Keahlian manajerial lah ini ya, keahlian kepemimpinan. Kemudian karakteristik organisasi. Yang pertama adalah budaya. Budaya adalah sistem dan nilai-nilai yang dipahami bersama oleh seluruh anggota organisasi. Harus disosialisasikan serta dapat diimplementasikan pada perilaku dan sikap masing-masing karyawan anggota. Ini budaya. Sebuah organisasi itu sangat dipengaruhi oleh budaya, yaitu sistem nilai-nilai yang dipahami dan dijalankan, diimplementasikan pada perilaku dan sikap masing-masing anggota. Nah, budaya organisasi ini berbeda-beda, nggak ada yang sama. Anda perhatikanlah setiap organisasi perusahaan ini nggak ada yang sama. Budayanya itu tetap berbeda dia. Nah, ya. Kemudian yang kedua sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, sumber daya peralatannya. Nah, ini juga berbeda-beda setiap organisasi. Ada yang sumber daya keuangannya kuat, uangnya banyak. Ada yang uangnya sedikit. Ada yang sumber daya manusianya unggul. Ada yang setengah unggul, kan? Macam-macam ya karakteristik organisasi. Kemudian imbal jasa. Imbal jasa ini semacam kompensasi lah, gaji, upah yang diberikan organisasi kan berbeda-beda. Nah, gitu. Ada yang gajinya tinggi. Kalau pekerja di perusahaan A gajinya besar gitu. Kalau di perusahaan B gajinya biasa-biasa saja, cukup makan. Kemudian yang keempat strategi mencapai tujuan. Setiap organisasi berbeda ya strateginya dalam mencapai tujuan berbeda-beda. Kemudian struktur bagian organisasi ini juga nggak ada yang sama ya, berbeda-beda. Tergantung kebutuhan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Nah ini ya struktur atau bagian organisasi. Siapa misalnya direkturnya, siapa wakil direkturnya, dan siapa yang di bawah itu lagi kan kepala departemennya. Nah, itu termasuk di dalam struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini disusun oleh organisasi itu sendiri kan, yang memperhatikan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Kan begitu deh. Yang keenam adalah teknologi. Teknologi yang dipakai oleh sebuah organisasi perusahaan itu pasti akan berbeda dengan perusahaan lain. Terutama ditunjang oleh sumber daya keuangan tadi. Kalau banyak duitnya di perusahaan, tentu dia akan mengadopsi atau menggunakan atau membeli teknologi yang canggih pula kan begitu. Nah, inilah dia karakteristik organisasi yang menentukan organisasi itu apakah bisa berhasil atau tidak, sukses atau tidak. Kunci pembentuk kreativitas organisasi yang pertama kreativogenik management style. Ada 4 gaya manajemen yang membentuk kreativitas organisasi secara berbeda yaitu entrepreneur style, organic style, participative style, dan altruistic style. Kemudian kreativogenik policy framework. Kebijakan yang mendorong kreativitas organisasi adalah experimentation, percobaan-percobaannya, risk taking, berani mengambil resiko, rapid growth, pertumbuhan yang cepat, pioneering, menjadi perintis, innovation, dan operating flexibility. Fleksibilitas di organisasi di dalam menjalankan operasional sehari-hari, dia harus fleksibel. Inilah kebijakan yang bisa mendorong kreativitas organisasi. Selain itu ada juga creative unique organizational culture dan creative unique workforce climate. Nah, inilah 4 kunci pembentuk kreativitas organisasi. Nah, ini organizational culture. Nah, inilah tadi budaya organisasi. Juga sangat menentukan ya, budaya organisasi. Ada yang kalau kita di organisasi itu budayanya itu budaya maju gitu. Kalau kita perhatikan masing-masing. Ya, di antar kampus-kampus kita aja pun berbeda ya. Kampus sebuah politeknik, misalnya kampus universitas, beda-beda dia budaya organisasi. Ada yang budayanya disiplin, ada yang budaya enggak disiplin, beda-beda ya. Nah, itu. Dimensi dan indikator kreativitas organisasi. Dimensi dan indikator. Yang pertama budaya, gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai organisasi. Yang pertama.
budaya, gaya kepemimpinan, dan nilai-nilai organisasi. Indikator. Yang kedua, struktur dan sistem. Yang ketiga, keterampilan dan sumber daya. Dimensi dan indikator kreativitas organisasi. Nah, gaya kepemimpinan ya, selain tadi budaya sudah kita jelaskan, gaya kepemimpinan juga ya. Ada pemimpin itu yang diktator ya, apa katanya harus dilaksanakan, tidak bisa dibantah. Itu kepemimpinan yang diktator. Kemudian ada kepemimpinan yang partisipatif. Nah, dia mengajak para anggotanya untuk ikut serta dalam menyelesaikan tugas-tugas manajerial, tugas-tugas pimpinan. Dia meminta ide-ide, masukan-masukan dari bawahan ya untuk menyelesaikan tugas-tugas dia. Ada ide apa enggak gitu. Kemudian kalau bisa pun selain ide ada lagi bantuan tenaga, partisipasi ya. Ada gaya pemimpin atau manajer yang seperti itu. Kemudian ada gaya pemimpin manajer yang eh, seperti orang tua dia ya. Seperti orang tua bagi pekerja atau bawahan-bawahannya. Ada pemimpin yang sifatnya membebaskan ya gitu. Laissez-faire ya, membebaskan seluruh pekerjanya, anggotanya untuk menyelesaikan masing-masing tugas-tugasnya sesuai dengan gaya masing-masing. Nah, itu namanya pemimpin yang laissez-faire ya, memberi kebebasan dan macam-macam nih ya gaya kepemimpinan ini. Nah, kalau tadi budaya dan nilai oleh organisasi tadi sudah kita jelaskan ya. Struktur dan sistem, baru keterampilan dan sumber daya, ternyata tadi sudah kita jelaskan di atas. Demikianlah eh, pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.